Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak. Perkenalkan saya Fitri Liani. Saya mahasiswa dari Stikes Pemadaslawi ya Mbak. Ya. Mbak bisa panggil saya saja Fitri. Mbak bisa sebutkan namanya? Nama saya Gina Sonia. Usianya berapa Mbak? 21 tahun. Biasa dipanggil siapa Mbak? Biasa dipanggil Gina. Kedatangan saya di sini akan melakukan sedikit penyuluhan tentang penyakit asma ya Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak tahu asma itu apa? Tahu, asma itu sesak nafas. Iya betul sekali ya Mbak. Asma itu sesak nafas yang merupakan penyakit kompleks yang diakibatkan oleh faktor biokimia, endokrin, infeksi, otonomik, dan psikologi. Mbak tahu nggak tanda dan gejala asma itu apa? Sesak nafas. Ya, tanda dan gejalanya itu biasanya nafasnya itu terasa sesak dan sulit. Terus ada bagian tekaknya itu terasa tertekan ya Mbak. Kemudian ruang dada agak mengembung, terdengar bunyi mengi atau suaranya itu berbunyi ngik-ngikan ya Mbak. Penyebab terjadinya asma itu biasanya apa Mbak? Apakah Mbak tahu? Karena kucing. Ya, itu salah satu dari penyebab asma ya Mbak. Untuk penyebab yang lainnya itu bisa karena debu rumah, bulu-bulu binatang yang seperti kucing, atau binatang tengu yang terdapat pada kasur atau yang di kamar ya Mbak. Selanjutnya bisa terjadi karena serbuk bunga, asap rokok, asap pabrik, atau asap kendaraan. Udara dingin dan stres juga bisa menyebabkan asma ya Mbak. Untuk makanan yang dikonsumsi untuk pasien asma, apakah Mbak mengetahui? Tidak. Nah, untuk makanan yang untuk pasien asma itu ada sumber makanan asam lemak omega. Itu untuk mengurangi peradangan yang terjadi pada saluran nafas penderita asma. Contohnya itu yang dari hewan itu seperti salmon, tuna, dan sardin. Kemudian ada sumber makanan vitamin D, itu untuk membantu mengurangi kekambuhan pada asma, seperti salmon, telur, dan susu. Selanjutnya ada makanan vitamin A yang berfungsi agar kerja paru-paru menjadi baik. Contohnya itu ubi, wortel, bayam, kale, dan brokoli ya Mbak. Makanan selanjutnya ada makanan yang kaya magnesium, itu untuk memperbaiki fungsi aliran pernafasan agar tidak tersumbat. Contohnya itu bayam, biji labu, salmon. Selanjutnya apel juga bisa untuk dikonsumsi sebagai untuk pasien asma, yang tujuannya itu membantu meningkatkan fungsi paru dan mengendalikan gejala asma. Kemudian ada buah pisang juga dapat membantu meningkatkan fungsi kerja paru-paru. Selanjutnya ada buah-buahan beri, contohnya itu ada blueberry, strawberry, cherry, blackberry, atau cranberry dan bilberry ya Mbak. Selanjutnya ada jahe juga bisa untuk dikonsumsi untuk pasien asma, bisa untuk minuman seperti wedang jahe atau teh jahe ya Mbak. Selama ini apakah Mbak mengkonsumsi yang saya sebutkan Mbak? Paling buah-buahan sama jahe. Ya baik. Untuk penanganan pertama barangkali Mbak di rumah menemukan orang yang terkena asma atau Mbak sendiri, Mbak bisa menenangkan pasien, berikan ruang cukup lapang, berikan posisi yang nyaman, tinggikan bagian kepala menggunakan bantal 2 atau 3 ya Mbak. Kemudian beri dan bantu pasien menggunakan obat semprot inhaler. Coba untuk mengajak pasien bernafas perlahan-lahan dan dalam. Selanjutnya, usahakan untuk memberikan ventilasi udara yang baik. Setelah itu, jika setelah 3 menit tidak ada perubahan, cobalah untuk memberikan obat inhaler kembali.
Kemudian, jika obat inhaler tidak memberikan pengaruh atau bertambah parah setelah 5 menit, cobalah untuk memberikan obat semprot setiap 5-10 kali sambil membawa pasien ke dokter ya Mbak, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian pencegahannya pada pasien asma itu, yang pertama mencari faktor pencetus atau alergi, yang kedua menghindari faktor pencetus, yang ketiga, tingkatkan kesehatan optimal. 4. Berikan makanan dan minuman yang bergizi dan istirahat cukup, tidur dan olahraga yang teratur, minum cukup dan hindari merokok ya Mbak. Setelah saya jelaskan, apakah ada yang perlu ditanyakan Mbak? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada, semuanya sudah saya jelaskan ya Mbak. Ini ada leaflet, barangkali Mbak lupa, nanti Mbak bisa baca-baca di kertas ini ya Mbak. Ya. Baik, saya permisi dulu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.